Jangan lupa tekan tombol subscribe. Semoga hidupmu penuh keberkahan. Semoga yang membaca ini dilimpahkan keselamatan dunia akhirat. Tulis Allahumma sholli ala Muhammad di komentar sebagai bentuk cinta kita pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergi kalian dari sini. Jangan kotori tempat kami dengan bau kalian. Hardik, seorang manajer restoran mewah di pusat kota Jakarta, sambil mengibaskan tangan, seolah dua bocah kecil itu adalah binatang najis yang tak pantas dilihat, apalagi disentuh. Dua anak kecil dengan pakaian compang-camping dan wajah penuh debu itu hanya bisa menunduk. Salah satu dari mereka, Adi, berumur 9 tahun, menahan tangis sambil menggenggam erat tangan adiknya, Lela, yang baru berusia 6 tahun. Perut mereka berbunyi, menjerit minta diisi, tapi tangan mereka cuma bisa menggenggam kantong plastik berisi botol bekas. Adi mencoba bicara. "Pak, kami cuma mau minta sisa makanan, bukan minta uang." Suaranya bergetar, sangat pelan, hampir tak terdengar oleh siapapun. Tapi manajer itu semakin marah. "Pergi. Tempat ini untuk orang yang berduit, bukan pengemis kecil kayak kalian." Tiba-tiba, satu baskom air bekas pel lantai disiramkan tepat ke arah dua bocah itu. Siraman itu dingin, kotor, dan menyakitkan. Lela langsung menangis kencang, gemetar kedinginan. Orang-orang yang duduk di restoran itu hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan makan sambil tertawa. Tak satu pun yang peduli. Tak satu pun yang datang membantu. Di seberang jalan, seorang wanita muda keluar dari mobil mewah. Namanya Naysila Maharani, seorang miliarder muda, pemilik beberapa jaringan bisnis internasional. Ia hendak masuk ke restoran tersebut untuk meeting bisnis. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat kerumunan kecil dan suara tangisan anak. Nalurinya sebagai manusia, sebagai seorang ibu, meski ia belum punya anak, bergejolak hebat dalam dada. Ia berjalan cepat, menyibak kerumunan dan langsung menatap manajer restoran dengan tajam. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dingin. Manajer itu menoleh, awalnya hendak membentak, tapi langsung membeku saat mengenali wajah wanita itu. Bu Nay, saya tidak tahu kalau ibu sedang melihat." Naysila langsung menunduk, memeluk Lela yang masih menangis. Tangannya membelai rambut bocah itu yang basah dan berbau, tapi tak sedikit pun dia merasa jijik. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mereka anak-anak, Pak. Mereka lapar, bukan kriminal. Bahkan binatang saja punya hak hidup. Apalagi manusia." Manajer itu terdiam, tertegun, malu. Tapi Naysila tak peduli. Ia langsung merogoh tasnya, mengambil kartu nama, dan menyerahkannya pada Adi. "Datanglah ke alamat ini malam ini. Bawa adikmu. Kalian akan makan, mandi, dan tidur dengan layak," katanya dengan suara lembut. Adi menatapnya dengan mata besar yang berkaca-kaca. "Tapi kami nggak punya apa-apa, Kak." Naysila tersenyum. "Justru karena itu aku ingin bantu. Tuhan selalu punya rencana untuk mereka yang diuji." Sore itu, langit Jakarta seakan mengerti duka dua bocah kecil itu. Hujan turun, tapi bukan sebagai kutukan, melainkan berkah. Adi menggandeng adiknya erat sambil melihat mobil wanita itu pergi. Di tangannya, kartu nama itu seolah seperti secercah cahaya di tengah lorong gelap kehidupan mereka. Namun, siapa sangka keputusan kecil itu akan mengubah segalanya. Tak hanya hidup Adi dan Lela, tapi juga hidup Naysila. Malam itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah jalan kecil, Adi menggandeng adiknya Lela yang mengenakan jaket tipis hasil pemberian orang asing seminggu lalu. Meski tubuh mereka menggigil, langkah mereka pasti. Kartu nama yang diberikan wanita tadi siang disimpan Adi dalam saku plastik kecil, dijaga seperti harta karun. Lela sesekali terbatuk, dan Adi langsung menepuk-nepuk punggungnya. "Dikit lagi, Le, bentar lagi kita makan." Katanya tempatnya dekat terminal itu, ucap Adi menenangkan. Dalam pikirannya, ada sedikit keraguan. Ia tahu dunia tak selalu sebaik yang terlihat. Tapi sorot mata wanita itu terasa berbeda. Penuh kasih sayang. Tidak seperti kebanyakan orang dewasa yang memandangnya seperti sampah.
Setelah 40 menit berjalan kaki, mereka tiba di sebuah rumah bergaya modern minimalis dengan gerbang hitam elegan. Adi menelan ludah. Tempat itu tampak terlalu mewah untuk didatangi oleh dua bocah pemulung. Tapi suara perut adiknya dan tangisan tadi siang membuatnya memberanikan diri menekan bel. Seorang penjaga keluar, menatap curiga, lalu terkejut saat melihat kartu nama yang diacungkan Adi. Tak butuh lama, seorang wanita parubaya datang tergesa dari dalam. Kalian Adi dan Lela? Ya? Masuk, sayang. Ibu Naysila sudah menunggu, katanya sambil membungkuk dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, seseorang menyambut mereka seperti manusia. Saat pintu dibuka, aroma makanan hangat langsung menyerbu hidung mereka. Lela menatap mangkuk sup ayam di meja dengan mata besar berbinar. Makanlah dulu, kata Naysila yang muncul dari balik pintu, mengenakan baju santai dan sandal rumah. Senyumannya begitu tulus. Kak, kami boleh makan semua ini? Tanya adik gugup, takut itu hanya jebakan. Bukan cuma boleh, ini memang untuk kalian, jawab Naysila sambil menyuapi Lela sendiri. Tangis Adi pecah. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena ia baru pertama kali melihat adiknya tersenyum saat makan. Tak ada teriakan, tak ada lemparan, tak ada hinaan, hanya kehangatan. Setelah makan, mereka dibawa ke kamar mandi untuk mandi air hangat. Tubuh kotor mereka dibersihkan oleh pengasuh dengan lembut. Kemudian mereka diberikan pakaian tidur yang bersih dan hangat. Lela langsung tertidur di pelukan Naysila, seperti sudah lama mengenalnya. Adi duduk di ujung tempat tidur, masih bingung. Kak, aku bingung. Kenapa kakak bantuin kami? Kami cuma anak jalanan. Bapak ninggalin kami. Ibu meninggal pas Lela lahir. Semua orang bilang kami aib. Kami nggak pantas hidup, gumamnya pelan. Naysila duduk di samping Adi, mengusap rambutnya perlahan. Karena dulu, aku juga pernah jadi kamu, katanya pelan. Adi menoleh. Aku dulu ditinggal ayah juga. Hidupku di panti asuhan. Tapi seseorang baik hati membantuku tanpa pamrih. Dan aku berjanji, suatu hari, aku juga akan menyelamatkan anak-anak yang butuh harapan. Karena yang kita butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan. Adi menunduk, menahan air mata. Dalam hati kecilnya, ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan membalas semua ini. Tapi bukan dengan uang. Ia ingin membalasnya dengan menjadi seperti wanita di depannya ini, seseorang yang menyelamatkan hidup. Malam itu, Lela tertidur dengan nyenyak di tempat tidur empuk, tanpa harus mendengar suara klakson atau perut kosong. Adi menatap langit-langit kamar yang bersih, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau ini mimpi, jangan bangunkan kami dulu. Namun bukan mimpi, itu nyata. Dan malam itu adalah malam yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Tapi mereka belum tahu. 10 tahun dari malam itu, dunia akan kembali gempar karena nama mereka. Dan semua dimulai dari keputusan kecil seorang wanita berhati malaikat. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Adi serta Lela perlahan berubah. Mereka kini tinggal di rumah mewah milik Naysila, bukan lagi di emperan toko atau kolong jembatan. Tapi walau lingkungan mereka berubah, luka masa lalu tak mudah hilang. Setiap malam, Adi masih sering terbangun karena mimpi buruk, kenangan saat harus melindungi adiknya dari orang mabuk, atau ketika harus tidur dalam kardus saat hujan mengguyur deras. Namun yang paling membekas di hati Adi adalah kejadian suatu pagi di sekolah baru mereka. Lela, dengan seragam rapi dan rambut dikepang manis, pulang dengan wajah tertunduk. Saat ditanya, ia hanya menjawab singkat, aku dipanggil anak bau sampah. Kak, teman-temanku tahu kalau kita dulu pemulung. Adi langsung mengepalkan tangan. Dadanya panas. Tapi bukan karena marah, melainkan karena rasa sakit dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia merasa gagal. Gagal membuat adiknya bahagia. Malam itu, Adi duduk lama di ruang belajar. Ia membuka buku catatan, menulis satu kalimat besar di halaman pertama. Aku harus jadi hebat. Supaya Lela nggak pernah direndahkan lagi. Sejak malam itu, hidup Adi berubah.
Ia belajar siang malam. Ia minta diajari semua pelajaran oleh guru privat. Bahkan ia rela tidak bermain, hanya untuk mengejar ketertinggalannya. Naysila yang memperhatikan perubahan itu hanya tersenyum haru. Kau sudah seperti anakku sendiri, Di, ucapnya suatu malam sambil menyeka keringat di dahi Adi yang ketiduran di meja belajar. Tak hanya itu, Adi juga diam-diam ikut lomba pidato antar sekolah. Ia menceritakan masa lalunya sebagai pemulung, tanpa rasa malu. Karena bukan status kita yang menentukan masa depan, tapi seberapa kuat kita mau melawan keadaan, katanya di atas panggung. Semua penonton berdiri dan bertepuk tangan. Banyak dari mereka yang menangis, termasuk juri. Adi menang lomba itu. Bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena ketulusan dan semangatnya yang membakar jiwa siapapun yang mendengarnya. Lela juga ikut berubah. Ia mulai berani bicara. Ia ikut paduan suara dan membacakan puisi tentang arti kasih sayang dan kehilangan. Salah satu puisinya bahkan viral di media sosial, karena dibacakan dengan tangis yang tak dibuat-buat. Saat diwawancara, Lela hanya berkata, "Aku bisa seperti ini karena ada orang baik yang menyelamatkan kami. Aku ingin suatu hari nanti menyelamatkan orang lain juga." Kata-katanya membuat banyak orang tersentuh. Dan diam-diam, banyak donatur yang mulai menaruh perhatian pada Naysila dan anak-anak yang diasuhnya. Nama Naysila kembali viral. Tapi bukan karena kekayaannya, melainkan karena hatinya. Namun, hidup tidak selamanya mulus. Di balik semangat itu, Adi diam-diam menyimpan satu rasa sakit yang dalam. Ia tahu, sebesar apapun cintanya pada Naysila, ia tetap bukan anak kandungnya. Ia takut jika suatu hari Naysila menikah dan melupakan mereka. Ia takut jika rumah itu bukan lagi tempatnya. Namun ketakutan itu berubah saat suatu malam, Naysila pulang dari luar negeri dan memanggil mereka ke ruang keluarga. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Aku sudah buat keputusan. Aku akan resmi mengadopsi kalian. Bukan karena kasihan, tapi karena aku mencintai kalian seperti anak kandungku sendiri." Detik itu juga, Lela memeluknya sambil menangis, dan Adi hanya bisa menahan air mata yang mengalir begitu saja. Malam itu, di dalam hati kecilnya, Adi bersumpah untuk menjaga wanita itu seumur hidupnya. Ia bukan hanya penyelamat, tapi ibu yang dikirim Tuhan di saat dunia menutup pintu. Dan sumpah itu akan ia buktikan. Karena 10 tahun dari hari itu, Adi akan berdiri di atas panggung, bukan hanya sebagai anak pemulung, tapi sebagai sosok yang membuat seluruh negeri terpana. 10 tahun berlalu, dan waktu seolah berlari. Jakarta telah berubah, begitu pula nasib dua anak kecil yang dulu hanya dianggap sebagai beban masyarakat. Adi kini berdiri gagah dengan jas hitam dan dasi emas, senyum tenangnya terpancar dari layar besar di aula perayaan penganugerahan pemuda inspiratif tingkat nasional. Di panggung megah itu, ia baru saja diumumkan sebagai insinyur termuda Indonesia yang berhasil membuat teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik ramah lingkungan. Satu pencapaian yang mengguncang dunia sains dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ribuan orang berdiri memberikan tepuk tangan, dan tak sedikit yang meneteskan air mata. Namun Adi tetap diam sejenak. Ia hanya menatap satu arah, ke barisan depan tempat duduk tamu kehormatan, tempat seorang wanita parubaya duduk dengan mata berkaca-kaca, Naysila Maharani. Ibunya, penyelamat hidupnya. Semua ini tak akan pernah terjadi, kalau bukan karena seorang wanita yang melihat kami sebagai manusia saat semua orang melihat kami seperti sampah, ucap Adi membuka pidatonya. Seluruh ruangan langsung hening. Ia menarik napas panjang. 10 tahun lalu, saya dan adik saya diusir dari depan restoran karena kami hanya minta sisa makanan. Kami disiram air kotor. Kami dipermalukan. Tapi dari penghinaan itulah, Tuhan menghadirkan seseorang yang tidak hanya memberi makan, tapi memberi kehidupan baru, lanjutnya sambil menahan air mata. Suara isak mulai terdengar dari bangku-bangku tamu. Lela, yang kini telah menjadi mahasiswi kedokteran dan penyair muda nasional, juga hadir dan ikut naik ke atas panggung. Ia memeluk kakaknya, lalu membacakan sebuah puisi yang ditulis khusus untuk malam itu.
Kami bukan anak orang kaya, tapi kami kaya akan kasih sayang. Kami bukan lahir dari keluarga terpandang, tapi kami tumbuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan malam ini, kami hanya ingin satu hal. Ibu, terima kasih karena sudah melihat kami, saat kami bahkan tak tahu cara melihat diri sendiri. Tangis Naysila pecah. Ia berdiri, dipeluk dua anak yang dulu ia selamatkan dari jalanan. Kamera dari berbagai media menangkap momen itu. Media sosial meledak. Foto pelukan mereka jadi viral dalam hitungan menit dengan judul "Anak Pemulung Kini Jadi Ilmuwan, Tak Lupa Peluk Sang Penyelamat di Hari Kemenangannya." Yang lebih mengejutkan, beberapa hari setelah acara itu, Adi kembali ke tempat semuanya bermula, restoran tempat ia dulu diusir. Tapi kali ini, bukan sebagai bocah kumal, melainkan sebagai tamu kehormatan. Bahkan pemilik baru restoran itu secara khusus mengundangnya untuk memberi motivasi kepada seluruh staf. Saat Adi berdiri di hadapan para karyawan, ia membuka pidatonya dengan kalimat mengejutkan, "Saya adalah anak kecil yang dulu disiram air kotor di depan restoran ini." Semua langsung terdiam. Ada yang menunduk malu, ada pula yang mulai menangis. Tapi saya tidak datang untuk membalas. Saya datang untuk mengingatkan bahwa jangan pernah menilai seseorang dari bajunya. Karena orang yang kamu hina hari ini bisa jadi orang yang menyelamatkan masa depanmu besok, ucapnya mantap. Kisah Adi dan Lela tak berhenti di situ. Bersama Naysila, mereka mendirikan yayasan bernama Sinar Langit, sebuah tempat penampungan dan pendidikan gratis bagi anak jalanan dan pemulung kecil. Mereka menghidupi ratusan anak, memberikan pendidikan, makanan, dan harapan. Lela mengajar puisi dan bahasa, Adi menjadi mentor teknologi. Mereka menanamkan satu pesan, bahwa kemiskinan bukan dosa. Yang salah adalah dunia yang terlalu buta untuk melihat potensi di balik debu dan luka. 10 tahun telah berlalu, tapi luka itu kini berubah jadi kekuatan. Rasa sakit itu telah menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa cinta, jika diberikan dengan tulus, bisa mengubah nasib siapa saja. Dan semua itu berawal dari satu aksi kecil, menyelamatkan dua anak pemulung yang kelaparan. Kini, dunia tahu siapa mereka. Bukan karena mereka hebat sejak lahir, tapi karena ada satu wanita yang tidak menutup mata, yang memilih melihat hati, bukan penampilan. Dan karena cinta tulus itulah dua anak pemulung kini bersinar menerangi banyak kehidupan lainnya.